Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa fi muqaddamatihim sayyiduna wa maulana wa sanadana wa syafi'una wa musyaffa'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man ilaihi ijtaba wa iqtafa. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala alaihi salatu wassalam man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilih ghairu an la yanqusa min ajri sha'imi syai'an. Rawahul Syaikhan. Alhamdulillah, jamaah Masjid Bukit Barugah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Kita sudah masuk babak inti dari bulan Ramadan ini, yaitu layali al-ashril awakhir min Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, pendapat yang paling absah, bahwasanya 10 akhir ini adalah letaknya Lailatul Qadar, satu malam yang sangat istimewa yang Allah hadiahkan untuk kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya babak pemisihan, babak final itu. Babak terakhir itu biasanya makin lama makin sedikit. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jangan kita terkesan dengan jumlah makin berkurang, karena memang seperti itulah sunnatullah. Makin mahal, makin sedikit peminatnya. Al khairu katsir wa qalilun fa'il. Baginda Nabi sudah kasih kita kabar gembira. Main bertahan tarawih ini, kaum beriman yang istiqomah, mau i'tikaf lagi, masya Allah. Saya dari sebelum jomblo ini sudah di Barugah, sebelum menikah sampai sekarang sudah ada ini amalan i'tikaf di Masjid Barugah, masya Allah. Ini fadlan wajudan manna, satu anugerah, satu pemberian istimewa untuk jamaah Masjid Bukit Barugah. Salawat dan taslim, salam rindu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penggagas ini amalan i'tikaf 10 akhir. Baginda Nabi di samping fayudari suhul Quran, beliau bermudarasah, berkhatam-khataman Al-Quran dengan malaikat Jibril di 10 akhir Ramadan. Bahkan Nabi syadda mizarah, sudah tidak pulang lagi ke rumah, masya Allah. Beliau ikat sarungnya, tidak ketemu lagi dengan keluarganya. Inilah bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan 10 akhir ini menjadi solusi untuk semua problem-problem manusia. Karena orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah yang Allah rahasiakan di 10 akhir ini, selesai sudah. Geopolitik, ekonomi, hubungan harmonis keluarga, persahabatan, penyakit, semua ada di 10 akhir bagi yang mau mendapatkannya di masjid, di rumahnya Allah, khususnya di masjid yang tercinta kita ini. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan hanya 9 kali puasa. 9 tahun saja disyariatkannya, Rasulullah masih hidup itu tahun 2 Hijriah difardukan puasa Ramadan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini disyariatkan tanggal 2 Hijriah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya puasa di bulan Ramadan hanya 9 tahun saja. Kita masya Allah nikmat begitu agung, sampai bertahun-tahun, berbelas tahun, apalagi yang sudah di depan ini berpuluh-puluh tahun. Jangan kita lewatkan ini kesempatan emas di bulan suci Ramadan. Mungkin kita mengambil kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam agar kita memahami bahwa nikmat agama itu sangat impact, berdampak kepada urusan dunia kita. Suatu ketika saudaranya Nabi Yusuf ini betul-betul sudah jatuh ekonominya.
Rabbana massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'atin musjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Saudara Nabi Yusuf merasakan dampak negatif ketika dia menzolimi saudaranya, dimasukkan sumur, cemburu gara-gara iri. Kenapa ini Yusuf sama Bunyamin saja yang dapat perhatiannya ayahanda Nabiullah Yakub ini? Padahal ayahanda Nabiullah Yakub alaihissalam ini betul-betul melihat dengan pandangan basirah. Nabi Yusuf, Nabi Bunyamin ini orang soleh, anaknya yang istiqomah, dan satu ibu. Saudaranya yang lain jauh dari agama, jauh dari berbakti dengan orang tuanya. Cemburu, singkat cerita dimasukkan di dalam sumur. Apa yang terjadi? Jadi ketika dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini memasukkan ke dalam sumur saudaranya sendiri, saudara sebapaknya sendiri, baru dirasakan gelisah, sampai dijadikan kambing hitamnya adalah serigala. Waja'u bi qamisihi bidamin kadhib. Dia tuduh kambing hitamnya ini adalah serigala. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Mulia. Nabi Yusuf sabar, dijadikan budak, ditemukan oleh kafilah, dibeli oleh perdana menterinya Mesir. Beliau sabar, jadi budak di situ, pelayannya Al-Aziz. Kemudian setelah berikutnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sifat Al-Muntaqim, Al-Jabbar, Maha membalasnya Allah. Paceklik Mesir 7 tahun ini kering kerontang. Datang ini saudaranya, membawa sebagian riwayat menurut tafsirnya Ibnu Abbas membawa kain kusam. Sebagian riwayat bibid'atin musjah, maksudnya adalah dirham, cuma 3 keping dirham saja. Datang memohon-mohon, dan ketika itu Allah mengangkat derajatnya Nabiullah Yusuf menjadi penggantinya bapak angkatnya, yaitu Perdana Bendahara Menteri Mesir. Masya Allah. Datang, wahai Perdana Mesir. Dia belum tahu kalau Perdana Menterinya saat itu sudah sekian 27 tahun, wa fi riwayah 40 tahun. Sudah dewasa, sudah jadi Perdana Mesir, dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana saudaranya Nabi Yusuf terlunta-lunta. Jadi kita pelajarannya, kata alim ulama, kata para mufassirin, jangan kita remehkan siapapun makhluk Allah, walaupun anak-anak, walaupun saudara kita sendiri, walaupun itu benda mati, walaupun itu hewan. Pelajaran Ramadan berbicara, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah Jalla Jalaluhu yang Maha Rahman, yang Maha Penyayang, ciri khasnya jalan dalam keadaan rendah hati. Dan kalau diganggu tidak balas assalamualaikum, doakan baik saja, selamat. Apa balasannya? Nabi Allah Yusuf sebagai contoh untuk kita mengambil pelajaran. Dijadikan setinggi-tingginya Perdana Menteri Pertahanan Perekonomian Mesir. Karena sabarnya dia dengan saudara-saudaranya, dan sabarnya di dalam penjara dan dijadikan budak 40 tahun. Ketika itu Nabiullah Yusuf, lanjutan ayatnya tadi, berkata, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Qalu wa anta Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Qad manna Allahu 'alaina innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ketika diseletih, kayaknya saya kenal ini. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, itu Nabi Yusuf terkenal dengan gagahnya. Di antara gagahnya, di keningnya ini ada tai lalatnya, di dahinya ini ada tai lalatnya. Maka Nabi Yusuf mulai, apakah kamu masih ingat
apa yang kamu perbuat kepada saudaramu Yusuf dan saudara sekandungnya Bunyamin? Kaget dia. Oh, ternyata engkau ternyata Nabi. Masya Allah. Disitulah waktu yang tepat Nabiullah Yusuf membalas saudaranya, bukan dengan membalas keburukan. Disitulah beliau menyampaikan, kalau orang sabar, takwa, Allah yang memuliakan saya. Allah yang kasih saya menjadi perdana menteri, bukan saya. Maaf, menangis-nangis saudaranya Nabi Yusuf, takut dan mengingat kembali bagaimana kejahatannya di masa lalu. Beliau bilang, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullah lakum. Sudah, sekarang sudah kosong-kosong. Tidak saya ingkit lagi, tidak saya balas. Insya Allah Allah mengampuni kalian semua. Inilah pelajaran. Makanya dalam riwayat sangat relate sekali ini, karena diriwayatkan dalam Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala, quli ya Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa kaitannya dengan 10 akhir Ramadan ini? Sesuai dengan riwayat Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, ibunda orang beriman radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau pernah bertanya, ya Rasulullah, apa pendapat Tuhan kalau memang malam ini adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang saya baca ya Rasulullah? Ini langsung ijazah dari baginda Nabi. Kalau kamu baca Lailatul Qadar, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, ya Allah, maafkanlah aku. Kita terus, Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah rahmatal abrar. Beliau itu kalau sudah malam 10 akhir Ramadan, tidak ada amalannya selain doa tadi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, supaya dimaafkan oleh Allah. Kalau Allah sudah maafkan, selesai dosa-dosa kita, permasalahan, aib-aib kita, masa lalu kita, langsung Allah kosongkan kertas keburukan, catatan amal buruk kita. Semoga termasuk kita semua. Amin ya rabbal. Kita ulang-ulang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sufyan Tsauri ini meriwiridkan, dijadikan wirid, dijadikan zikir. Allahumma innaka afuwun. Allah. Saking mahalnya ini. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan isyarat pelajaran untuk kita. Allah ini senang diambil sifat-sifat baiknya. Kalau kita masih berat, ada dendam sama orang, ada blokir kontaknya seseorang, kita buka di malam ini. 10 Ramadan akhir kita mau dapat keberkahan, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu yang merubah kehidupan kita menjadi bahagia, sukses, cemerlang di jalan-jalan orang-orang soleh, di jalan para ulama, dekat dengan Allah. Siapa tahu dengan kita memaafkan saudara kita, disitulah kita mendapatkan cahayanya teladan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ulaikal ladzina hadahumullah. Para nabi-nabi ini, apalagi Nabi 25 yang ditulis dalam Al-Quran, yang wajib dihafalkan oleh setiap mukallaf, ini adalah memiliki kisahnya, memiliki hidayah. Kapan kita petik, kita aplikasikan, kita hayati dan kita sebarkan untuk keluarga, teman dan siapapun saudara muslim kita. Maka kata Allah, ulaikal ladzina hadahumullah. Maka di situ ada cahaya petunjuk untuk kehidupan kita. Mari kita longgarkan dada kita, longgarkan hati kita, bersihkan betul dari sifat iri, dendam, sombong, aku, ujub, riya, sum'ah. Bersihkan sebersih-bersihnya. Lalu kita datangi teman kita saling memaafkan. Jabat tangannya duluan. Al-badi'u bis-salam bari'un minal kibr. Jangan kita tunggu orangnya yang minta maaf. Orang soleh itu dia duluan minta maaf, walaupun dia yang benar, walaupun dia yang dizalimi. Orang yang memulai salam langsung hatinya rontok dari sifat sombong. Jangan kita tunggu orang, kita yang duluan. Ini Nabi Yusuf. Assalamualaikum, maafkan saya. Masih berat Pak Ustadz, kalau kita langsung maafkan masih ada rasa. Tidak apa-apa.
Kita secara syariat kita maafkan saja. Sisanya kalau masih ada sisa-sisa ini di hati, doa kepada ya Allah, saya belum mampu ini. Mohon bersihkan ini hati saya untuk memaafkan fulan dan fulan dan fulan. Inilah ciri-ciri orang beriman, ciri-ciri orang yang mendapatkan pelajaran tarbiyah bulan Ramadan, tarbiyah puasa, tarbiyah i'tikaf, wabil khusus tarbiyah 10 akhir di bulan Ramadan. Kita longgarkan, bagi kita yang diminta maafkan, kita segera minta maaf. Innamas sabru bittasabbur wa innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Awal-awal memang berat. Maafkan Kak, kayak gelek-gelek, enggak enak. Awal-awal begitu, lama-lama nanti datang itu sifat sabar. Awal-awal disabar-sabarkan dulu, disantun-santun, ditahan-tahan emosinya, nanti masuk sifat sabar yang asli. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Dalam sebuah hadis, orang yang awal-awalnya menahan-nahan sabar, memaafkan, masih berat, lama-lama asli dikasih sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sabur. Bagaimana maha sabarnya Allah? Dikatakan punya anak perempuan, dikatakan punya anak, disyirikkan, di maksiat di atas buminya, di bawah kolong langitnya, Allah tetap sabar. Amhilhum ruwaidah. Bagaimana kita pun juga melihat Rasulullah, wa kana bil mu'minina rahimah. Beliau ini kalau sama orang-orang Arabi yang kasar-kasar, sama orang Yahudi Madinah, bahkan yang meracun beliau, wanita Yahudi, dimaafkan semua, dimaafkan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat sabar dan menuntun kita di jalan-jalan orang takwa, mendapatkan teladan, bisa meniru pelajarannya Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika memperlakukan saudaranya sendiri, yaitu saudara yang menzaliminya. Dan akhirnya diriwayatkan oleh Ibnu Katsir, ini anak saudara-saudaranya Nabiullah Yusuf alaihissalam ditaubat semua, diampuni oleh Allah, diistighfari, dimaafkan oleh ayahnya Nabiullah Yakub, dan wafi riwayat beliau dijadikan nabi-nabi semua. Kayak itu orang Yahudi biasa GR, oh kita ini Bani Israel. Israel ini namanya Nabiullah Yakub, illa ma harrama Israil ala nafsi. Di dalam Al-Quran nama lain Nabi Yakub ini adalah Israel, GR dia. Maka cemburu lagi. Kenapa ini Nabi akhir zaman dari Bani Ismail bukan Bani Ishak? Inilah kembali memang pelajaran yang paling berat untuk orang iman, untuk manusia adalah pelajaran qanaah. Kita tidak hasad kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah dari orang lain, saudara kita, kiri kanan kita. Kalau orang ini punya iman yang tinggi, memahami bagaimana Allah sudah membagi anugerahnya, setiap hambanya memiliki kelebihan masing-masing yang tidak didapatkan orang lain, kita tidak akan iri lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.